nafas kepada kami. Ini adalah anugerah dan kemurahan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, kami bersyukur. Kami mematahkan setiap kekuatan maut, setiap mantra sihir kami patahkan. Darah Yesus hancur, darah Yesus hancur. Semua kekuatan maut kami patahkan dan kami kebaskan. Darah Yesus hancur. Tuhan Yesus, Kau memberkati. Tuhan Yesus, Kau memberkati. Amin. Kita melihat dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, 17 dan ke-18. Saya undang saudara berdiri, kita membacanya bersama. Satu, dua, tiga. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Elohim di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Saudara, sepertinya 3 ayat ini tidak bisa dipisahkan. Kemarin ada gempa bumi yang dahsyat, ada gempa bumi yang hebat di negara Jepang, Cina, dan Taiwan. Nah, 1 hari sebelumnya itu saya mimpi. Saya itu tidak bisa tidur, gelisah malam itu. Dan saya mimpi gempa pertama, lalu saya tidur lagi, lalu saya mimpi lagi gempa yang kedua. Saya ketemu dengan orang-orang dalam mimpi yang kedua itu bahwa ada gempa bumi. Saya tidak tahu itu di mana, tetapi saya ketemu dengan saudara-saudara ini. Seperti itu. Nah, saya kasih tahu istri saya malam itu, saya bilang, Mam, bangun. Saya mimpi gempa sudah 2 kali. Lalu istri saya bilang, tolak, berdoa dan tolak. Lalu kami berdoa menolak gempa itu. Ya. Jadi kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di langit, nama yang berkuasa di atas bumi, nama yang berkuasa di dalam perut bumi, semua takluk dan tunduk kepada namanya. Kami tolak gempa bumi, kami tolak dan kami kebaskan. Kami tolak tsunami, kami tolak gunung meletus dalam laut, kami tolak semua, kami tolak. Dan tidak ada bencana yang terjadi untuk Kabupaten Biak Numfor ini. Saudara, di Kabupaten Biak Numfor ini, itu sekitar 55 km arah Supiori ke Lautan Pasifik itu ada gunung. Di dalam laut yang aktif. Kemudian 150 kalau nggak salah juga ada seperti itu. Dan kita ini, Kabupaten Biak Numfor ini ada dalam satu gugusan Ring of Fire atau gugusan cincin api. Nah, saudara, ini tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa. Dan kita lihat daripada siklus gempa itu, ya, siklus gempa itu tahun berapa kemarin? 96. Ya. Itu biasa 20 tahunan siklus gempa itu. Jadi kalau 96, 2006, 2016, tetapi karena kita terus berdoa, maka gempa itu tidak terjadi. Ya, kita berdoa
gempa itu tidak terjadi. Ya, jadi ini hanya untuk saya sampaikan pada setiap saudara, karena tanggal 6 nanti kita akan berdoa bersama untuk Indonesia, untuk dunia ini, karena kita menolak kuasa kegelapan seperti itu. Nah, malam hari ini topik kita, fokus kita adalah Bapak Stefanus Widayat ulang tahun yang ke-69. Itu adalah anugerah, itu adalah kemurahan, itu adalah pemberian daripada Tuhan. Ya. Jadi bersukacitalah senantiasa, karena sukacita itu adalah senjata kita. Alkitab menulis yang pernah kita belajar beberapa hari yang lalu, itu ada sukacita yang seperti sungai mengalir dari dalam perutmu. Itulah tertawa. Itu ada dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai yang ketiga. Kemudian masih di Mazmur yang sama, yang kedua adalah bersorak-sorai. Ya, sorak-sorai. Sorak-sorai itu, kalau tertawa itu ketika Tuhan memulihkan Sion, itu didapati orang-orang itu tertawa, bersukacita. Tertawa itu mengalahkan musuh. Gitu. Karena ada tertulis dalam kitab Mazmur juga pasal 2 ayat yang pertama, bahwa Tuhan itu mengolok-olok musuh-musuhnya. Para pembesar, raja-raja di dunia ini bersepakat, bersekongkol melawan Tuhan. Maka Tuhan dari surga, yang bersemayam di surga itu tertawa, mengolok-olok musuh-musuhnya. Artinya setiap musuhnya itu dikalahkan. Gitu. Nah, sorak-sorai itu berbicara tentang tembok Yeriko yang runtuh dan roboh. Hanya dengan sorak-sorai saja. Makanya saya beritahukan kepada ketua JDS kemarin, fasilitator, kita mesti harus perlu sorak-sorai. Mesti perlu ada pujian yang dinaikkan sorak-sorai di kota ini. Gitu. Seperti itu. Dan kami siap untuk melakukannya. Tidak ada yang salah. Dan kemudian saudaraku tetaplah berdoa. Karena doa itu adalah kekuatan. Doa selain pada nafas kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, doa itu adalah nafas. Doa itu adalah kemampuan dan kekuatan kita. Tanpa berdoa kita lemah, tanpa berdoa kita akan loyo. Tetapi dengan berdoa, manusia roh kita menjadi kuat. Manusia roh kita itu dibangun dan menjadi kuat. Doa itu ada macam-macam jenis doa. Seperti ada doa fellowship, ada doa peperangan, ada doa permohonan, ya. Itu doa. Nah, saudara, yang terakhir adalah mengucap syukur. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kalau ulang tahun itu kita mengucap syukur karena ada dalam kebaikan. Semua baik ada dalam kebaikan Tuhan. Mengucap syukur seperti ini Tuhan juga senang. Karena apa? Kita mengingat akan Tuhan, bahwa umur panjang itu dari Tuhan. Umur panjang itu berasal dari Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, saudara, kita lihat sebelumnya di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama, hai anak-anakku, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi.
Jadi bahagia dan panjang umur itu karena kita menghargai dan menghormati orang tua. Berapa banyak dari anak-anak itu tidak menghargai dan tidak menghormati orang tuanya? Mengapa mereka lakukan ini? Pertama, mereka tidak mengerti, tidak memahami. Dan yang berikut, mungkin saja mereka tidak dididik seperti itu. Bahwa orang tua itu perlu dihargai, bahwa orang tua itu perlu dihormati. Nah, pendidikan budi pekerti, pendidikan sopan santun itu penting sekali. Seperti itu. Kalau zaman dulu, kalau di Jawa, orang mau menghadap orang tua saja itu harus jalannya tidak bisa jalan jek tidak bisa. Dia harus menunduk dan pakai lututnya dia jalan. Apalagi kalau menghadap raja. Kalau zaman sekarang, ya paling tidak kalau ada orang tua kita mesti mohon izin. Permisi Bapak, kami mau lewat. Tapi jangan di tengah hutan, jangan di pohon besar yang gelap baru kamu bilang, Tete, tong mau lewat ini. Jangan, itu tidak ada orang di sana. Itu ada setan di sana. Jangan minta izin sama setan. Saudara, itu yang perlu. Tapi anak-anak zaman sekarang kan tidak. Kalau ada orang tua mungkin dia bisa lompat di depan kita, bisa jungkir balik dan lain sebagainya. Saya tidak tahu. Tapi kalau saya sekolah dulu dididik seperti itu. Begitu. Nah, apakah itu buruk? Tidak, itu sangat baik sekali. Karena kita dididik untuk menghargai, menghormati orang yang lebih tua. Bukan hanya di bibir, tapi sampai ke dalam satu tindakan. Begitu. Seperti itu. Nah, itu yang kalau kita mau menghargai orang tua, itu yang membuat umur kita panjang. Orang tua saya, bagaimana mereka menghargai orang tuanya. Mulai dari papi dan mami saya seperti itu, dan kami pun sama. Papi meninggal umur 82, mami meninggal umur 76 tahun. Itu pun karena mami meninggal itu karena kecelakaan. Kalau tidak, ya pasti masih hidup sampai hari ini. Nah, saudara, di sini dikatakan berbahagia dan umur panjang itu karena kita menghargai dan menghormati orang tua. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Elohim dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Jadi saudara, dengan takut dan gentar serta tulus hati, ada satu kerelaan seperti itu. Takut dan gentar kepada siapa? Kepada Kristus. Takut dan gentar kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Elohim, dikehendaki Bapa kita di surga. Kita mengucap syukur. Itu adalah kehendak daripada Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan. Saudara, dalam segala hal, artinya entah itu buruk, entah itu jelek, entah itu baik, entah itu tidak baik, mengucap syukurlah. Jangan
isinya ngomel-ngomel tidak jelas, tetapi itu bicara dalam hatimu, kamu ngomel-ngomel dengan tidak jelas. Jangan, karena itu menjadi penghalang untuk engkau menerima kasih karunia, untuk engkau menerima berkat-berkat Tuhan. Penghalang itu yang membuat berkat tidak bisa turun, dan membuat berkat yang sudah diturunkan dari surga itu dicuri oleh iblis. Ini benar, karena satu hari saya melihat ada banyak berkat turun. Pada waktu malam itu berkat turun, malaikat-malaikat dari surga turun, itu bawa berkat. Karena kepada orang yang dicintainya, Tuhan itu memberkati. Tetapi berkat itu tidak bisa diambil, lalu iblis ambil dan curi. Pakaian hitam-hitam itu curi semua berkat. Jadi sekalipun saudara pikir itu saudara tidak terima berkat, tapi ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dan Tuhan turunkan dari surga. Tetapi orang tidak bisa terima. Karena apa? Persungutan. Kebalikan daripada mengucap syukur adalah bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu mendukakan Roh Kudus. Saudaraku. Nah, jangan sampai hal ini terjadi dalam hidupmu. Bersyukurlah kalau hari ini Pak Stefanus berusia 69 tahun. Iya toh? Saya juga, istri saya juga bersyukur. Kalau kita mungkin sedang ada dalam pergumulan, bersyukurlah. Sebab dengan mengucap syukur itu artinya kau menyerahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan. Kau serahkan bahwa engkau itu tidak mampu, kau itu tidak sanggup. Lalu tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong. Tangan Tuhan itu akan terulur kepadamu karena engkau mengucap syukur. Tetapi kalau engkau bersungut-sungut, tangan Tuhan tidak akan pernah turun. Tangan Tuhan tidak akan pernah turun. Tuhan tidak pernah berpaling melihat engkau, tidak akan pernah. Tidak akan pernah berpaling melihat keadaanmu. Tetapi kalau engkau mengucap syukur, itu Tuhan akan memutar badannya dan berpaling kepadaku. Ada apa ini? Seperti itu. Sama dengan kau menghadapi anak yang menjengkelkan. Saudara punya anak yang menjengkelkan? Ada toh? Di sini tidak ada, tapi di tempat lain itu banyak sekali anak yang menjengkelkan. Begitu. Apakah kalau kita menghadapi anak seperti ini, apalagi anak ini selalu menuntut terus dan tidak pernah ucapkan terima kasih? Ada anak yang model begitu? Ada. Mamanya bilang stop sudah, berhenti sudah. Papanya bilang stop sudah, berhenti sudah. Tidak ada lagi, semua berhenti. Bapak di surga juga sama. Tapi Bapak di surga itu kasihnya jauh lebih. Kadang-kadang tidak seperti apa yang kita pikirkan. Karena Bapa itu adalah kasih. Elohim itu adalah kasih. Nah, saudara, kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, saya ada catat, takut akan Tuhan itu memperpanjang umur. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan, Amsal 10:27, memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik itu diperpendek. Orang fasik itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang fasik itu adalah orang yang ada di gereja tetapi hidupnya masih hidup dengan cara duniawi. Itu orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang di luar sana, yang tidak tahu tentang Tuhan sama sekali. Itu orang fasik.
itu umurnya tidak akan panjang. Seperti itu. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, itu Amsal 14 ayat 26. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amsal 14 ayat 26. Amsal 14 ayat 27, takut akan Tuhan sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi takut akan Tuhan itu membuat kita terluput dari segala malapetaka. Saudara lihat itu gedung-gedung bertingkat pencakar langit itu runtuh, ya toh? Saudara lihat gempa yang dimana yang terjadi di Timur Tengah itu kemarin, itu runtuh. Ini yang di Taiwan, di Cina itu gedung-gedung juga runtuh. Saudara bisa bayangkan berapa korban. Kita jangan tertawa-tertawa, jangan suka-suka, karena biang ini juga satu saat bisa digoncang oleh gempa. Tetapi kita berdoa untuk menahan gempa itu, supaya gempa itu tidak terjadi. Bisa terjadi gunung meletus di dalam laut dan tsunami besar melanda kota ini. Untuk itulah takutlah akan Tuhan. Hai penduduk negeri, Mazmur 33 ayat yang ke-8. Hai penduduk negeri, takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Carilah Tuhan selagi Dia berkenan untuk ditemui. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Semua akan diberikan kalau kita takut akan Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, mencari wajahnya. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Seperti ini. Jadi saudaraku, menghargai, menghormati orang tua itu memperpanjang umur. Takut akan Tuhan itu juga memperpanjang umur. Tetapi bukan hanya memperpanjang umur, tetapi ada ketentraman, ada perlindungan, ada berkat-berkat Tuhan. Karena takut akan Tuhan sumber kehidupan. Seperti itu. Nah saudara, kita ingat satu peristiwa. Mengapa Raja Hizkia itu umurnya diperpanjang? Mengapa Raja Hizkia itu umurnya diperpanjang? Karena Tuhan mengingat, karena Raja Hizkia punya kredit poin. Apa itu kredit poin, pendeta? Apa itu kredit poin, pendeta? Kredit poin itu kalau di Indonesiakan itu ada sesuatu yang dia sudah buat, yang itu ada nilainya. Jadi kredit poin itu sesuatu yang dilakukan oleh Hizkia itu punya nilai, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, Raja Hizkia itu dalam firman Tuhan, dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-6, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai yang ke-6, 21:6. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan,
sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati. Hizkia, kamu akan mati. Ya, seperti itu. Tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Raja Hizkia dengan sangat, jadi menangis sungguh-sungguh. Saudara pernah menangis sungguh-sungguh atau tidak, saya tidak tahu. Kalau makan sungguh-sungguh, iya. Tapi kalau berdoa sungguh-sungguh, saya juga belum tahu apakah saudara pernah berdoa sungguh-sungguh atau belum pernah berdoa sungguh-sungguh. Makan sungguh-sungguh, iya toh? Atau tidak? Makan gunung Supiori itu. Nah, doa harus sungguh-sungguh juga. Jadi kalau makan sungguh-sungguh, kalau ibadah juga harus sungguh-sungguh. Makan juga harus sungguh-sungguh. Waduh, jangan makan sungguh-sungguh saja, nanti kita tidak berdoa sungguh-sungguh. Makanlah sungguh-sungguh, ya. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, artinya menangis yang tiada taranya, mencucurkan air mata. Tetapi Yesaya, Nabi Yesaya belum lagi keluar. Hizkia ini menangis dengan sangat, belum lagi keluar, meninggalkan pelataran, meninggalkan pintu gerbang. Tiba-tiba datanglah firman kepadanya, baiklah, baliklah Hizkia, baliklah, katakanlah kepada Yesaya, baliklah, katakanlah kepada Raja Hizkia, raja umatku, demikianlah firman Tuhan, Elohim Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu, telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, yaitu Sanherib. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hamba. Saudara bisa membayangkan, saudara bisa membayangkan dan memahami, lalu mencoba untuk mengerti. Ternyata kredit poin itu, segala sesuatu yang sudah pernah dilakukan oleh Raja Hizkia itu diperhitungkan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang kau lakukan untuk Tuhan, bukan untuk dirimu, bukan untuk pendeta, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan kamu hitung-hitung, jangan. Mosok cuci piring saja tidak mau, mosok apa saja tidak mau, bersihkan gereja saja tidak mau. Jangan, karena itu menjadi kredit poin dalam hidupmu. Tuhan tetap memperhitungkan semua itu, Tuhan hitung, karena Tuhan itu tidak pernah berhutang. Dia tidak pernah, kepada siapapun juga dia tidak pernah berhutang. Saudara, saya waktu bertobat pertama kali itu saya lakukan apa saja. Bahkan saya pulang kerja setengah 6 itu saya langsung lari ke gereja. Apa yang bisa dikerjakan di gereja saya kerjakan. Mungkin jam setengah 8 atau jam berapa saya pulang.
seperti itu. Dulu waktu di Pak Sroyer sana, kita punya gereja itu cuma 3x4 saja, itu pun tidak ada dindingnya karena anjing bisa masuk. Kami duduk di kayu bulat yang dipotong, lalu kami bangun. Sekalipun hanya semi permanen, kami bangun gedung itu. Dalam tempo yang singkat, saya minta kayu dengan pimpinan Wapoga dan kayu dikeluarkan, lalu kami bangun. Instalasi listriknya kami pasang semua. Waktu itu instalasi listriknya kami pasang dengan Martin Sarani. Semua. Tuhan perhitungkan. Tuhan memperhitungkan. Lalu saya pelayanan ke kampung-kampung. Itu Tuhan perhitungkan, semuanya Tuhan perhitungkan. Bukan tidak perhitungkan. Justru sekarang ini saya gelisah karena tidak ada yang melanjutkan pelayanan ini. Orang hanya sukanya di kota saja. Dia tidak peduli lagi, pelayanan-pelayanan itu tidak peduli lagi. Saya gelisah karena tidak ada yang melanjutkan. Mengapa sekolah Alkitab ini dibuka? Karena apa yang saya punya, saya belum ada orang yang saya lihat semua yang saya punya ini bisa diwarisi, itu belum ada. Nah kalau saya mati, berarti itu saya bawa mati, hilang, begitu saja. Makanya kita buka sekolah Alkitab. Dalam perkembangannya nanti mau jadi apa, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai, Tuhan itu memimpin, Tuhan itu pasti buat yang terbaik. Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk, tidak pernah. Itu hanya pikiran yang mengatakan demikian. Tapi Tuhan itu selalu memberi yang terbaik, selalu buat pasti yang terbaik. Saudara, mari. Kalau kamu hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan juga berhitung dengan kamu. Hizkia ini, bagaimana dia melayani Tuhan. Dia juga yang menyerukan maklumat bahwa orang harus membaca firman sampai seluruh kerajaannya. Dia juga yang mengatur para imam, diatur demikian baik. Karena Hizkia ini sekalipun dia raja, dia punya karunia dua, yaitu kings and priests, raja dan imam. Kalau Raja Saul tidak seperti itu, jadi beda. Dan dia hanya berkata, Tuhan, aku sudah melakukan, melayani Engkau dengan tulus hati, melayani Engkau. Tuhan, aku sudah buat yang baik untuk Engkau. Ingatlah akan aku, Tuhan. Saudara mengerti? Ingat. Saudara bisa mengingatkan Tuhan. Ada ayatnya di dalam Yesaya. Yesaya itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Yesaya 43 ayat yang ke-26. Tolong baca. Yesaya 43 ayat yang ke-26. Yesaya 43 ayat yang ke-26. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Saudara, ini bukan saya yang ngomong, tetapi ini Tuhan yang ngomong dengan umatnya. Kalau bahasa Jawanya itu elingno aku.
Karena Tuhan itu juga menghadapi orang di seluruh dunia. Satu manusia di seluruh dunia. Dia minta diingatkan. Ingatkanlah aku, guru besar, Tuhanmu. Marilah kita berperkara. Ngomong, bicara, sampaikan keluhan-keluhanmu, sampaikan. Seperti Hizkia, dia tidak menghadap kepada manusia untuk meminta pertolongan, tapi dia menghadap ke tembok. Artinya, saudaraku, sebenarnya dia itu mau fokus hanya kepada Tuhan. Nabi sudah berkata, Hizkia, kamu mati. Sekarang tinggalkan pesan untuk keluargamu semuanya. Tetapi Hizkia memutar badannya dan memalingkan mukanya ke tembok, lalu dia mulai menangis. Menangis dengan sungguh-sungguh, menangis dengan sangat, dia menangis. Saudaraku, ini yang terjadi. Jadi yang ketiga itu adalah yang membuat kita umur panjang itu adalah kredit poin. Apa yang baik? Ketulusan hatimu. Kemudian kerendahan hatimu dalam engkau melayani Tuhan. Itu Tuhan perhitungkan. Seperti ingatkanlah aku, kata Tuhan. Marilah kita berperkara, kemukakan segala sesuatu, ngomonglah, bicaralah kamu, kemukakan. Iki piye to Tuhan? Ini gimana? Bicara. Saya perlu engkau Tuhan. Seriuslah. Saya juga mau bersaksi sedikit. Itu kaki istri saya itu sebenarnya tidak bisa sembuh. Tidak bisa. Itu bukan 5 tahun. Itu dari tahun waktu prudensial tahun 2009 ya. 2010 2009 itu sudah ada. Waktu kita pergi ke Palu itu tuh 2014 ya, 2012 2012 ya. Tapi kaki itu sekarang dia mulus. Kemarin dia berani nyebur ke laut. Loh, ini betul saudara. Saudara bisa lihat itu kakinya. Nanti kok heran-heran, lukanya tuh besarnya begini, itu lubang sampai ke dalam. Saya saja kalau lihat, saya tidak bisa melihat. Itu saya. Tetapi saya tetap berkata, kakimu itu nanti akan sembuh. Karena firman Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak. Sekalipun dia sudah mati, dia akan tetap hidup. Jadi saya perintahkan daging, engkau yang sudah mati, engkau hidup. Urat, engkau yang sudah mati, engkau hidup. Kulit, engkau yang sudah mati, engkau hidup. Daging tubuh, karena daging engkau hidup. Hanya saya ngomong begitu saja. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, saya berbicara. Sepertinya kayak saya juga bosan bicara. Sepertinya begitu. Tetapi kuasa itu bekerja. Kuasa perkataan itu bekerja. Sehingga kesembuhan itu terjadi. Saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu,
sampaikan kepada Tuhan supaya engkau nyata benar, supaya engkau itu benar, engkau itu benar. Jadi seperti itu saudara, ya. Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, tulus hati, dan melakukan apa yang baik di mata. Jadi 3. Yang pertama itu dia setia. Lah kalau engkau jadi Kristen kapal selam, aduh, kalau cocok hatinya, enak hatinya, dia ubluk, dia keluar. Nanti dia menyelam lagi. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak pernah muncul. Nanti kalau rasanya hidup sudah susah, sudah sulit, keluar lagi, ubluk lagi keluar. Waduh, ini kalau dibilang setia ini, aduh, bagaimana yang model orang begini mau setia? Belum lagi nanti kalau mau ke gereja. Ingat ya, nanti hari Minggu itu Paskah. Ingat ya, Jumat nanti kita Jumat Agung, kita melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Baru ada makan lagi. Waduh, biasanya kalau disertai dengan makan itu memang gandengannya seperti itu. Tapi juga tidak datang. Jadi Kristen ini macam Kristen gerobak apa? Atau Kristen lori apa? Lori, kalau orang sini bilang lori toh. Jadi didorong, sorong. Kalau tidak didorong tidak jalan. Aduh. Atau Kristen pedati kah? Apa itu pedati? Nanti saudara tidak tahu lagi pedati. Lori saja. Berapa banyak orang yang model begitu? Ini Hizkia ini setia, raja yang sangat setia, menghormati hamba-hamba Tuhan, setia melayani dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela melayani Tuhan, melakukan apa yang baik dan yang terbaik itu dia buat untuk Tuhan, karena dia pikir itu bukan untuk pendeta, dia pikir itu bukan untuk imam, bukan, tapi untuk Tuhan. Dia lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Beda. Tuhan, kami mengangkat tangan kami, semua kekuatan maut kami patahkan, semua kekuatan pawang-pawang hujan dari utara kami patahkan. Angin dari utara dapat mendatangkan hujan, kami kebaskan kembali ke utara. Dari timur yang dapat mendatangkan hujan, kami patahkan dan kami kebaskan kembali ke timur. Dalam nama Tuhan kami Yesus. Dari selatan angin yang dapat mendatangkan hujan dan partikel air, kami patahkan, kami kebaskan kembali ke selatan. Dari barat kami patahkan dan kami kebaskan kembali ke barat. Kami pecahkan langit. Dalam nama Yesus, semua awan gelap dipecahkan dan dikebaskan. Darah Yesus hancurkan semua kekuatan mantra-mantra oleh kuasa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bakar dengan api Tuhan, api yang diminta Elia. Dalam nama Tuhan kami Yesus, fire in Jesus name. Kami minta kekuatan kuasa. Kami akan selesai sampai jemaat pulang, hujan tidak akan turun. Dalam nama Tuhan kami Yesus. Kemukakan segala sesuatu. Marilah kita berperkara dengan Tuhan.
supaya Engkau menjadi nyata dan benar. Kami kebaskan kembali, kami patahkan dan kami kebaskan kembali dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami kebaskan hujan, kami pindahkan ke lautan Pasifik yang jauh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Irakapaka satakaya lama. Saudara, Hizkia itu punya credit point. Hizkia itu punya tabungan di surga. Apa tabungannya? Kesetiaannya. Apa tabungannya? Kerelaan dan ketulusan hatinya. Apa tabungannya? Melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, lakukan itu. Engkau punya kredit point seperti Hizkia punya kredit point. Yesus yang termanis buat jiwa. Jadi umur panjang yang pertama karena kita menghargai dan menghormati orang tua. Umur panjang yang kedua karena kita takut akan Tuhan. Umur panjang yang ketiga karena engkau punya yang baik yang sudah engkau berikan kepada Tuhan. Kesetiaan, kerelaan, ketulusan hati, dan melakukan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan.